Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sinta Balkis dengan NIM 1404142133. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Selamat menyaksikan. Kemudian apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Nanti kita akan membahas mengenai pengertian sumber belajar, pengertian lingkungan sebagai sumber belajar, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar, dan bagaimana sih fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian sumber belajar dan pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sumber belajar ini dapat berupa data, orang, dan wujud tertentu yang bisa dipergunakan oleh peserta didik selama belajar, sehingga mempermudah mereka mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran itu. Sedangkan pengertian lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara teoritis, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mempunyai berbagai arti penting, diantaranya lingkungan mudah dijangkau, biayanya relatif murah, objek permasalahan dalam lingkungan beraneka ragam, sehingga dalam memilih sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, tidak menutup kemungkinan peserta didik akan paham berbagai masalah sekaligus bisa dicarikan solusinya. Nah, sehubungan dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara membawa sumber-sumber dari masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas, atau dengan cara membawa siswa ke lingkungannya langsung. Tentunya masing-masing cara tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan, metode, teknik, dan bahan tertentu yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode yang dapat dilakukan dalam rangka membawa siswa ke dalam lingkungan itu sendiri diantaranya adalah metode survei, kemudian bisa juga dengan praktik lapangan, dengan karya wisata, kemudian berkemah, presentasi narasumber, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Jenis-jenis lingkungan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan alam asli, lingkungan alam buatan manusia, dan yang ketiga lingkungan sosial dan budaya. Untuk lingkungan yang pertama yaitu lingkungan alam asli. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia. Contoh dari lingkungan ini yang dapat dijadikan sumber belajar misalnya seperti hutan, gunung, danau, pantai, laut, sungai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan alam buatan manusia. Lingkungan ini adalah lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia, seperti bendungan, waduk, museum, candi, dan situs purbakala. Kemudian lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Ini adalah lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Siswa dapat diajak ke pedesaan atau ke pinggiran kota dan sebagainya untuk memperoleh lingkungan sosial sebagai sumber belajar mereka. Kemudian, fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi psikologis, fungsi pedagogis, dan fungsi instruksional. Untuk yang pertama yaitu fungsi psikologis. Ini merupakan stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Kemudian yang kedua, fungsi pedagogis.
Fungsi pedagogis ini merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruksional. Program instruksional merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang secara khusus. Guru mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, media pembelajaran, dan kondisi lingkungan kelas atau fisik merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Kemudian kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. Salah satu contoh sumber belajar yang sangat baik untuk digunakan adalah lingkungan. Ada beberapa kelebihan yang akan didapat jika guru menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Di antaranya, yang pertama, lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan ataupun rekayasa. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik karena memiliki objek-objek yang menarik untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. Keempat, mengaktifkan belajar peserta didik. Yang kelima, memperkaya sumber belajar di kelas. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Nah, dari materi yang tadi sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merupakan pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Dengan pemahaman tersebut, kita bisa mengembangkan sumber belajar sesuai dengan yang kita kehendaki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini lingkungan sangat tepat sekali digunakan sebagai sumber belajar karena sifatnya yang konkret sehingga menarik untuk dipelajari. Apalagi objek permasalahan yang ada di lingkungan sangat beraneka ragam, menjadikan peserta didik tidak bosan. Sekian penjelasan untuk materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memberikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.